Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 2, kelas A01, ingin mempresentasikan tentang olahraga renang bagi tunanetra kategori BLIN. Di sini saya Rianti sebagai moderator, dan teman-teman saya ada Amelia Nopianti, Dwi, Laila Tuljana, M. Hafi, Putri Nova, dan langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Amelia Novianti. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tunanetra. Bisa kita lihat pada slide yang telah ditampilkan. Mari kita lihat dan baca bersama. Menurut Connor, dalam Nawawi tahun 2009, tunanetra mempunyai batasan dalam penglihatan. Jadi, tunanetra adalah seseorang yang karena sesuatu hal tidak dapat mempunyai batasan dalam penglihatan. Jadi, tunanetra adalah seseorang yang karena sesuatu hal tidak dapat menggunakan matanya sebagai saluran utama dalam memperoleh informasi dari lingkungannya. Selanjutnya, tunanetra terbagi menjadi dua, yaitu tunanetra totally blind dan tunanetra low vision. Selanjutnya, di sini ada pengertian dari kedua tadi. Yang pertama adalah tunanetra totally blind. Totally blind atau buta total adalah seseorang yang memiliki hambatan atau tidak berfungsinya indera penglihatan. Jadi, seseorang dikatakan buta atau blind jika mengalami hambatan visual yang sangat berat atau bahkan tidak dapat melihat sama sekali. Dan penyandang buta total mempergunakan kemampuan perabaan dan pendengaran sebagai saluran utama dalam belajar. Selanjutnya ada tunanetra low vision. Orang yang termasuk low vision adalah mereka yang mengalami hambatan visual ringan sampai berat. Seseorang dikatakan penyandang low vision atau kurang melihat apabila ketunanetraannya masih cenderung memfungsikan indera penglihatannya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya serahkan lagi ke moderator. Baiklah. Materi selanjutnya yaitu kompensatoris tunanetra, yaitu orientasi dan mobilitas. Mobilitas yaitu keterampilan untuk bergerak secara leluasa di dalam lingkungannya. Keterampilan mobilitas ini sangat terkait dengan kemampuan orientasi, yaitu kemampuan untuk memahami hubungan lokasi antara suatu objek dengan objek lainnya di dalam lingkungan. Program latihan orientasi dan mobilitas tersebut harus mencakup sejumlah komponen, termasuk kebugaran fisik, koordinasi motor, postur, keleluasaan gerak, dan latihan untuk mengembangkan fungsi indera-indera yang masih berfungsi. Slide selanjutnya yaitu tentang olahraga renang. Renang adalah olahraga yang melombakan kecepatan atlet renang dalam berenang. Gaya renang yang diperlombakan adalah gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Perenang yang memenangkan lomba renang adalah perenang yang menyelesaikan jarak lintasan tercepat. Teknik dasar renang sendiri yaitu terbagi menjadi dua, yaitu menyelam dan mengapung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya, seluk-beluk olahraga renang bagi tunanetra. Pekan Paralimpiade Nasional atau Pekan Paralimpik Indonesia atau Peparnas adalah suatu ajang kompetisi yang menyerupai Pekan Olahraga Nasional atau PON bagi atlet penyandang disabilitas Indonesia. Kebutuhan khusus ini termasuk diantaranya hambatan penglihatan, hambatan fisik, cerebral palsy, dan kebutuhan khusus lainnya. Olahraga adaptif renang bagi seseorang penyandang disabilitas disebut dengan renang paralimpik. Kategori hambatan penglihatan dalam paralimpiade terbagi atas atlet yang mengalami hambatan penglihatan sebagian atau low vision dan hambatan penglihatan total atau totally blind. S12, SB12, serta SM12 adalah klasifikasi renang paralimpik yang digunakan untuk mengkategorikan perenang berdasarkan tingkat hambatannya. Slide selanjutnya. Manfaat olahraga adaptif renang bagi tunanetra. Yang pertama, sebagai media untuk mengembangkan potensi, bakat, berkompetisi, dan meraih prestasi karena setiap orang berhak mengikuti olahraga, termasuk penyandang disabilitas. Terus yang kedua, memberikan bantuan terapi pada kekuatan otot, relaksasi otot, dan membangun kekuatan otot dalam tubuh, sehingga dapat membantu ABK dalam mengembangkan koordinasi otot. Terus yang ketiga, menciptakan interaksi sosial yang baik, mampu beradaptasi, mengembangkan kepercayaan diri dan kemandiriannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Happy Maulana. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang diadaptasikan dalam adaptif renang bagi tunanetra, yaitu terbagi 6. 1. Pendamping untuk perenang tunanetra. 2. Tali pembatas dengan pelampung. 3. Garis kolam yang tebal dan kontras. 4. Bunyi dengan bel yang berbeda di bagian kanan dan kiri kolam renang. 5. Posisi perenang. 5. Penyedap. Slide selanjutnya. Komponen-komponen yang tidak diadaptasikan dalam adaptif renang bagi tunanetra, yaitu ada 3. 1. Pelatih. 2. Lingkungan. 3. Dana. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nova. Peraturan dan cara adaptif renang bagi tunanetra. Yang pertama, teknik latihan pertama adalah melatih kaki dengan tubuh bagian kepala tetap berada di atas air. Yang kedua, sedangkan untuk latihan badan bagian atas, tunanetra dibekali pelampung tangan dari plastik. Yang ketiga, dalam memberikan instruksi, pelatih renang tidak dapat melakukannya secara berbarengan. Yang keempat, bagi peserta latihan renang tunanetra, suara menjadi pengganti garis kolam yang menjaga perenang tetap berenang lurus. Kelima, di tengah kolam juga wajib memasang tali pembatas kolam untuk mencegah peserta renang melenceng ke arah yang lebih dalam, sebab jarak yang ditempuh adalah sisi lebar kolam, yaitu 25 meter. Selanjutnya, peralatan dan unsur penunjang dalam adaptif renang bagi tunanetra. Yang pertama, ada tali pembatas dengan pelampung. Yang kedua, garis kolam yang tebal dan kontras. Yang ketiga, bel dengan bunyi yang berbeda di bagian kanan dan kiri kolam renang. Yang keempat, ada upper stitching. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya.
Yang terakhir, ada klasifikasi dan penjelasan olahraga renang adaptif. Klasifikasi para renang adalah sistem klasifikasi berbasis fungsi yang dirancang untuk memungkinkan persaingan yang sehat dalam renang penyandang cacat. Kelas diawali dengan S untuk cabang gaya bebas, gaya kupu-kupu dan gaya punggung, SB untuk gaya dada, dan SM untuk cabang olahraga medley individu. Perenang dengan disabilitas fisik dibagi menjadi 10 kelas berdasarkan derajat disabilitas fungsionalnya. Mereka yang tunanetra ditempatkan di 3 kelas tambahan, S11, S12, dan S13. Satu kelas lagi, S14, diperuntukkan bagi perenang dengan disabilitas intelektual. Kelas terakhir, S15, diperuntukkan bagi atlet dengan gangguan pendengaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mewakilkan teman-teman. Jika ada kesalahan dalam kata-kata, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.